Waalaikumsalam. Silakan Mas Mbak. Hai. Dengan Mbak Alia. Iya betul, saya Alia. Silakan duduk Mbak. Terima kasih. Bagaimana kabar Mbak Alia hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Kalau begitu makan camilannya dulu Mbak. Ya, terima kasih. Ya. Baiklah, pertama-tama mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, biar sesi konseling ini nyaman. Perkenalkan, nama saya Edria, konselor gizi di Rumah Sakit Sutomo. Saya yang akan membantu Mbak Alia dalam sesi konseling selama 30 menit ke depan. Jadi Mbak Alia tidak perlu bisa cerita apapun kepada saya dan cerita Mbak Alia akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Mbak Alia tidak perlu khawatir atau ragu untuk bercerita kepada saya. Ya, terima kasih. Jadi Mbak Alia ada keperluan apa ya ke sini? Saya kesini atas rujukan dokter. Saya disuruh berkonseling dengan ahli gizi di rumah sakit ini. Oh begitu Mbak. Apakah Mbak Alia membawa surat rujukan dari dokter sekarang? Ya, ini saya bawa surat rujukannya. Oh ya, saya lihat dulu ya. Baiklah. Sebelum memulai sesi konseling ini, apakah Mbak Alia bersedia saya wawancarai? Iya, boleh. Baiklah, pertama-tama, apakah Mbak Alia bisa menceritakan bagaimana keluhan yang dirasakan akhir-akhir ini? Seminggu setelah saya pulang dari Sukabumi, itu saya merasa pusing, mual, terus ada nyeri ulu hati. Jadi saya periksa ke dokter. Kata dokter saya menderita penyakit gastritis. Oh, begitu ya Mbak. Sebelumnya apakah Mbak Alia pernah menderita penyakit tertentu? Ada, sewaktu saya masih di Sukabumi itu saya mengalami gejala yang sama seperti sekarang. Waktu diperiksa itu kata dokter sakit ulu hati gitu. Oh, kalau dari keluarga apakah ada penyakit tertentu? Ada, dari ibu itu ada penyakit gastritis, terus ibu juga punya kencing batu, terus ada asam urat juga. Oh begitu ya Mbak. Baiklah, selanjutnya saya ingin bertanya tentang pola hidupnya Mbak Alia. Di sini sehari Mbak Alia kalau makan cuma 2 kali ya. Kalau boleh tahu waktu makannya Mbak Alia kapan aja? Saya makannya nggak nentu sih, biasanya cuma pagi malam atau cuma siang malam gitu aja. Oh, kalau sedang mood saja ya? Iya betul, kalau saya lagi malas makan ya saya nggak makan. Sewaktu di Sukabumi Mbak Alia makannya gimana? Waktu Sukabumi itu kan saya tinggal sendiri ngontrak, jadi makan saya itu kayak nggak teratur dan sembarangan gitu. Saya juga waktu Sukabumi itu suka makan pedas, terus makan ngemil-ngemil keripik, biskuit gitu. Oh, jadi Mbak Alia suka makan makanan yang pedas-pedas gitu ya? Ya, suka sekali. Gitu ya. Kemudian terkait berat badan ya. Di sini berat badan Mbak Alia 40 kg. Apakah Mbak Alia pernah mengalami penurunan atau kenaikan berat badan? Berat badan saya menurun banyak sih, sekitar 15 kilo mungkin, saya kurang tahu juga. Oh, turun 15 kg itu selama di Sukabumi kah? Iya betul, selama 4 tahun di Sukabumi itu berat badan saya ternyata turun terus gitu. Wah, turunnya banyak ya. Iya. Baik, kita lanjut ya Mbak. Sebelumnya Mbak Alia sudah menimbang berat badan dan tinggi badan ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau status gizi Mbak Alia itu termasuk kurus. Oh iya Kak, tapi saya nggak merasa saya kurus. Betul Mbak, setelah menghitung IMT dengan tinggi badan 158 cm dan berat badan 40 kg, hasilnya menunjukkan bahwa status gizi Mbak Alia di bawah angka normal. Oh gitu ya, apa ini ada sangkutannya sama rasa lemas saya? Mbak Alia merasa lemas kah? Iya, akhir-akhir itu saya merasa lemas, lesu gitu. Jadi kalau saya kerja itu jadinya nggak maksimal. Bisa Mbak, apalagi dengan status penurunan berat badan yang segitu, badan jadi mudah merasa lemas. Selain itu, apakah ada tanda-tanda lain yang membuat apa yang Mbak Alia rasakan? Itu akhir-akhir ini tuh saya merasa sulit menelan gitu. Kalau saya makan itu kerongkongan saya rasanya sakit, jadi saya nggak langsung makan. Oh begitu ya Mbak. Baiklah, saya paham. Selanjutnya tentang asupan makannya Mbak Alia ya. Boleh diceritakan sehari kemarin makannya Mbak Alia bagaimana? Saya nggak makan banyak sih. Kalau dibuat makan
makan itu saya jadi rasa mual gitu. Jadi yang bisa masuk mulut cuma sekitar 4 sampai 5 sendok aja, selebihnya nggak kemakan gara-gara makan itu. Baik, dari hasil pemeriksaan ini menunjukkan kalau asupan nutrisinya Mbak Alia kurang semua ya, mulai dari energi, karbohidrat, protein, dan lemak. Iya, soalnya saya nggak enak kalau mau makan. Baiklah, kalau begitu saya ingin bekerja sama dengan Mbak Alia untuk mengembangkan rencana nutrisi dan pastinya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut Mbak Alia tentang ini? Mungkin saya bisa mencoba ya, tapi saya belum tahu harus mulai dari mana. Kalau begitu kita bisa mulai dengan rencana makan harian yang seimbang dan variasi makanan yang lebih sehat. Selain itu kita bisa membicarakan cara untuk beraktivitas fisik untuk yang bisa Mbak Alia lakukan. Bagaimana pendapat Mbak Alia tentang itu? Mungkin saya bisa berusaha mencoba ya. Untuk yang pertama kali saya lakukan itu gimana ya? Pertama-tama untuk terkait permasalahan lambung seperti gastritis yang dialami Mbak Alia ini, kita bisa ada diet yang bisa membantu Mbak Alia untuk meringankan gejala ini. Wah, saya harus diet ya? Diet apa itu? Namanya diet lambung. Mbak Alia nggak perlu khawatir, ini bukan jenis diet seperti yang kebanyakan diiklankan itu Mbak. Dietnya gimana ya? Diet ini tujuannya sebenarnya sederhana Mbak, untuk meringankan gejala gastritis dan meningkatkan asupan nutrisinya Mbak Alia dengan makanan. Tadi sudah dibahas kalau asupan nutrisinya Mbak Alia kurang kan? Oh, jadi ini bukan diet yang harus mengurangi porsi makan gitu ya? Betul sekali Mbak. Nah, untuk jenis dietnya itu ada beberapa syarat, yaitu makan dengan porsi kecil tapi sering, sesuai dengan kebutuhan nutrisinya Mbak Alia, tekstur makanannya lunak, tidak mengandung bahan yang bersifat pemicu asam lambung dan menghasilkan gas berlebih. Kalau makan dalam kondisi lingkungan yang tenang. Wah, ternyata syaratnya lumayan banyak ya. Saya takut nggak sanggup. Mbak Alia bisa memulai program diet ini pelan-pelan, tidak perlu langsung karena tubuh Mbak Alia perlu penyesuaian dengan pola makan yang baru. Oh iya, kalau nanti saya misalnya mual-mual gitu, solusinya gimana ya? Mbak Alia bisa berhenti dulu sejenak, minum air putih dan atur pernafasan. Setelah itu dilanjut makan lagi. Tujuan dari makan porsi kecil tapi sering itu tujuannya untuk menghilangkan rasa mual, Mbak. Oh gitu ya. Iya. Oh iya, Mbak Alia punya alergi nanas ya? Iya, betul sekali. Tiap kali saya coba makan nanas itu bibir saya langsung bengkak gitu. Nah, Mbak Alia bisa menghindari makan nanas ya. Selain itu Mbak Alia juga disarankan untuk menghindari makanan yang bersifat tajam. Misalnya makan makanan pedas, berkafein, terlalu asam. Wah, saya agak bingung nih kalau misalnya terlalu banyak syarat gini, kayak nggak boleh makan gitu. Tenang Mbak Alia, bukan semuanya nggak boleh dimakan ya. Ini saya punya pamflet diet lambung. Nah, di sini ada bahan makanan yang harus Mbak Alia konsumsi maupun ada yang dikurangi dan dihindari. Dan di sini juga ada contoh menu sehari yang bisa Mbak Alia lakukan untuk menerapkan diet lambung ini. Oh iya, baiklah. Saya bakal coba buat mengubah pola makan saya. Kalau dari aktivitas fisik gimana ya? Saya masih bingung kayak mau dari mana. Untuk aktivitas fisik tidak perlu dengan kegiatan yang terlalu berat. Coba Mbak Alia lakukan setiap hari selama 30 menit berjalan kaki. Akan lebih baik jika Mbak Alia bisa meningkatkan durasi aktivitas fisik. Tapi kan saya juga bekerja dari pagi. Takutnya nanti saya nggak sempat. Tidak harus di pagi hari Mbak, misalnya saat weekday bisa dilakukan sore hari. Kalau ada waktu luang, misalnya saat weekend bisa dilakukan di pagi hari. Oh iya, iya. Saya bakal coba buat atur waktu saya. Bagus, Mbak Alia bisa mencoba rencana ini selama seminggu pertama. Bagaimana? Itu
cukup masuk akal ya. Nanti saya bakal coba kok. Bagus sekali. Apakah Mbak Alia sekarang masih menemukan kesulitan? Mungkin hanya di masalah pengaturan waktu ya, karena saya kan harus bekerja di pagi 8 jam namanya. Tapi saya bakal tetap untuk berusaha melakukan aktivitas fisik. Baik, kalau begitu apakah Mbak Alia bisa menjelaskan kembali terkait solusi intervensi gastritis yang sudah saya jelaskan tadi? Saya akan mencoba untuk mengubah pola makan saya dengan diet lambung dan mencoba untuk melakukan aktivitas fisik seperti misalnya jalan pagi minimal 30 menit setiap hari, begitu ya. Bagus sekali, berarti Mbak Alia sudah paham ya apa yang harus dilakukan? Ya, saya paham. Baiklah, sejauh ini bagaimana dengan perasaan Mbak Alia? Alhamdulillah saya merasa lebih siap melakukan perubahan. Baiklah, sebelum sesi konseling ini berakhir, saya ingin memberitahu bahwa agar saya bisa memonitor dan melakukan evaluasi perkembangan rencana intervensi Mbak Alia. Apakah Mbak Alia berkenan untuk datang kembali sekitar 1 minggu lagi? Tidak masalah, saya bersedia. Bagus sekali. Jadi nanti pihak rumah sakit akan mengabari lagi kepada Mbak Alia untuk datang kembali pada tanggal berapa. Siap, terima kasih banyak atas bantuannya. Terima kasih telah berbagi kepada saya untuk mencari penyelesaian masalah terkait kekhawatiran Mbak Alia. Jika Mbak Alia ada pertanyaan, dapat berbicara kepada saya. Kita bisa berbicara lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Baik, sama-sama. Saya pamit dulu ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya antar?